Oke, selamat sore buat kawan-kawan semua. First of all, I want to try explain about who I am and what I'm trying to say. I try to tell you all in this channel YouTube. I want to share about my life experience for every generation, not only the youngster or nggak cuman untuk kaum muda lah ya, nggak cuman untuk generasi di bawah gua, tapi juga mungkin untuk senior angkatan gua, senior di atas gua lah, dari segi umur, mungkin dari segi pengalaman, mungkin pengalamannya lebih banyak ya. They had more lot of experience about life. I believe so gitu ya. Aku percaya senior angkatan gua pasti punya pengalaman hidup yang jauh lebih banyak lagi dari gua. Jadi gini, pertama gua LD, Eldia Purnama Graha, nama lengkap gua. Kalian bisa panggil LD atau Bang LD atau Mas Bro, terserah lah ya, itu bebas lah kalian mau manggil apa, yang penting selama itu baik panggilannya, kenapa enggak. Dan kedua, gua seorang bapak ya, jadi gua seorang suami dan seorang bapak dari istri dan anak gua. Gua punya anak satu perempuan. Just clarify about few things ya, jadi tentang beberapa hal gitu. Gue bukan orang yang suci, bukan juga orang yang baik, bukan juga orang yang apa ya, bisa dikatakan taat gitu ya, sebagai penganut atau umat beragama gitu ya. Cuman di sini gue secara majority aja, jadi secara general gue mau ngejelasin tentang apa ya, keluh kesah mungkin ya, keluh kesah hampir seluruh warga negara Indonesia, termasuk gua gitu ya, apalagi mungkin adik-adik yang Gen Z, Gen Alpha ya, bahkan gen di bawah gua lah, karena gua masuknya gen milenial ya, kalau dari klasifikasi gen atau apa ya, generasi gitu ya. Nah, jadi gini, pertama memang kehidupan di negara kita itu nggak semakmur ataupun nggak terorganisir ya, nggak terlalu terorganisir gitu. Jadi pengaturannya nggak jelas, manajemennya memang nggak jelas gitu ya. Kalian juga tahu ada beberapa banyak kasus yang menyebar di berita sosial gitu ya, di medsos, media sosial terkait ya, tentang kasus-kasus korupsi, tentang kasus-kasus abuse of power, jadi penyalahgunaan wewenang gitu ya. Kalian juga pasti udah sering lihat lah beritanya. Gua nggak akan memperparah situasi, nggak akan memprovokasi gitu ya, dengan menampilkan berita-berita tersebut lagi gitu secara ulang. Kalian juga pasti udah sebagian banyak udah sering lihat gitu beredar di medsos ya, media sosial atau di media-media berita lain gitu ya. Nah, gini, gua mau menceritakan sedikit background masa lalu gua. Masa lalu gua itu, gua anak tunggal awalnya, anak tunggal yang nggak jadi. Jadi hampir jadi anak tunggal tapi nggak jadi gitu. Nah, gua punya adik beda bapak, satu ibu, tapi umurnya jauh sama gua. Jadi gua itu udah
sekarang umur 30 lebih lah ya, udah 30 lebih. Nah sedangkan adik gua masih 13 tahun, masih SMP kelas 2. Jadi kalian ngerti lah ya. Sama anak gua itu masih umur 4 tahun, anak pertama ya, baru satu karena gua anak baru satu. Itu udah kayak adik kakak, jadi kayak gua punya anak dua, adik gua itu anak pertama gitu, anak gua itu anak kedua gitu. Gue nggak masalah sama itu. Orang lain misalkan ada orang-orang yang baru kenal, baru tahu gitu ya, nyangkanya kalau adik gua itu anak gua, ya nggak jadi masalah buat gua gitu. Buat istri gua juga kita udah pernah bahas itu gitu ya, nggak masalah juga buat dia gitu. Jadi ya mau orang nganggap adik gua itu anak gua atau mau nganggap adik gua itu memang adik gua juga nggak, ya it's okay gitu, nggak jadi masalah buat kita. Cuman bukan itu yang mau gua sampaikan ya di sini. Jadi gua mau nyampein sedikit tentang how I get through this life from kids until now, until 30 years old ya. Jadi I'm adult now, jadi aku bisa dikatakan dewasa sekarang ya, orang dewasa gitu ya, adult ya. Gua ngelewatin hidup itu nggak mudah guys. Gua anak broken home, dan bisa dibilang broken home-nya tuh 3 kali. Gua sepil ini, gua cerita ini bukan untuk menjadi si paling ya, si paling menderita lah, si paling jadi korban lah, si paling sengsara lah gitu ya. Enggak, sama sekali enggak. Gua cerita ini untuk jadi pelajaran buat teman-teman semua gitu ya, kalau hidup itu emang nggak mudah gitu guys. Jadi gua itu anak satu-satunya dulu ya, cuman anak tunggal gitu, belum punya adik. Dan orang tua gua, ibu dan bapak gua udah bercerai dari gua umur 5 tahun guys. Itu karena KDRT ya, gue bisa bilang itu KDRT karena dulu belum ada pasalnya. Gue kebetulan sarjana hukum, lulusan hukum, jadi gue tahu kalau zaman dulu waktu gue kecil itu belum ada pasal KDRT guys. Baru ada itu setelah gue menginjak SMP guys, SMP kelas 3 atau kelas 2 gitu. Nah itu baru ada aturan undang-undang yang mengatur tentang rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga, itu baru ada gitu. Nah, ibu gua menggugat cerai ya karena sering dijadikan korban KDRT selama gua kecil, dan gua pun sering menerima perlakuan kasar dari bokap gua gitu ya. Dari mulai, gimana sih kalian anak umur 5 tahun gitu ya, anak umur 5 tahun mungkin udah bisa makan sendiri sih harusnya ya, cuman ya masih ya sambil main sambil apa gitu kan ya. Nah gue waktu itu masih mungkin karena ibu gue juga lagi libur kerjanya, jadi gue disuapin lah ya, gue disuapin sama ibu gue. Saat lagi disuapin tiba-tiba gue diambil piring makan gue tuh, diambil sama bokap gue, terus ditemplokin ke muka gue dalam keadaan itu baru diambil dari panci, dari apa ya, bukan panci, penggorengan, dari penggorengan. Itu baru hal-hal kecil ya. Ibu gue juga sering dipukulin, sering digedurin kepalanya ke tembok gitu ya. Dan gue udah ngeliat itu dari umur 5 tahun, yang alhasil gue inget terus sampai umur segini. Tapi sekarang udah bukan dendam larinya, jadi acceptance. Gue lebih ke acceptance gitu, berserah diri, menerima lah ya.
menerima apapun masa lalu gua, apapun yang terjadi dalam hidup gua, berusaha berdamai dengan itu semua. Walaupun sangat sulit gua lalui, gua akui dan gua rasakan gitu ya, itu sangat sulit untuk dilalui. Sampai sekarang pun gua masih proses gitu. Jadi never ending proses ya, never ending proses. I don't know until when, kapan ya, sampai kapan gitu, gua nggak bisa pastiin juga prosesnya gitu ya. Mungkin sampai gua tua atau mungkin gua sampai mati gitu ya, sampai meninggal. Proses ini akan terus berjalan karena itulah kehidupan memang ya. Back again to my background stories. Jadi gua itu bukan terlahir dari keluarga yang orang lain lihat mungkin semua baik-baik aja, everything is alright, no need to worry so much gitu ya. Jadi gue bukan lahir dari keluarga yang semuanya baik-baik saja dan tidak perlu khawatir tentang semua hal gitu ya, jangan terlalu khawatir gitu. Enggak, gue bukan dari keluarga kayak gitu. Orang tua gue cerai 3 kali. Gua punya bokap tiri itu 2 kali, dan bokap kandung gua, ayah biologis sekaligus ayah kandung gua secara hukum, secara agama pun KDRT waktu gua masih kecil. Gua nggak akan sebutin orang tua gua siapa karena gua ngejaga privasi orang tua gua. Ibu dan bapak gua, mereka, gue nggak perlu ikut campur atau intervensi masalah mereka ya. Itu kan bagian dari masa lalu. Yang penting gue sekarang saat udah dewasa, gue harus memastikan ibu gue karena masih hidup. Jadi gue harus memastikan ibu gue tidak dikasari lagi, tidak mendapatkan perlakuan yang tidak enak lagi gitu ya, dari siapapun itu gitu ya, termasuk dari mantan bokap gua. Walaupun untuk anak nggak ada istilahnya mantan anak ya guys, sama mantan orang tua tuh nggak ada. Untuk anak tuh ya akan selamanya ya itu orang tua kita gitu, baik buruknya ya itu tetap orang tua kita. But in this video, in this session, I want to little bit clarify and motivate you all. Also explain about lot of things I experience in life. Jadi apa ya? Di negara ini itu nggak butuh orang pinter guys. Orang pinter itu banyak. Sebenarnya di negara ini itu generasi yang pintar itu banyak guys. Dari generasi gua pun yang milenial itu udah banyak banget orang pintar. Tapi di negara kita itu krisis orang jujur guys. Orang jujur dan penuh integritas, rasa tanggung jawab dan moral guys. Jadi kita itu sebenarnya daruratnya darurat moral, darurat integritas, darurat kejujuran ya. Mungkin karena gua Islam, agama gua Islam, gua Muslim, dan mungkin di istilah agama gua itu amanah lah. Amanah, dan itu kita kekurangan banget sama orang seperti itu. Jadi bukan kekurangan orang pintar sebenarnya. Orang pintar itu banyak dari generasi gua pun, dari generasi milenial sampai ke generasi alfa yang sekarang mungkin ya, atau bahkan lebih di bawahnya, suatu saat akan banyak banget orang-orang pintar gitu ya, orang-orang pintar. Cuman gini guys, pintar itu aja nggak cukup untuk tinggal di Indo. Kenapa gue bilang pintar aja nggak cukup untuk tinggal di Indo? Beside of all my background story, di samping semua story masa lalu gue gitu ya, background story gue, kehidupan gue,
Gua tuh udah hampir ngalamin semua hal dan semua jenis macam pekerjaan lah ya. Eh, gua ada sampai mungkin ada 13 kali, 14 kali ganti-ganti perusahaan dalam selama ini bekerja setelah lulus kuliah ya. Setelah lulus kuliah, gua ada 15 kali habis kontrak gitu ya, kerja di mana habis kontrak, pindah kerjaan ke perusahaan lain, habis lagi kontraknya, pindah lagi. Ada yang kadang gue juga ada beberapa yang resign karena nggak sesuai dengan hati nurani ya. Gue nggak bicara sok suci, nggak bicara bang lu butuh makan, bang lu hidup butuh nasi gitu ya, butuh nasi, butuh tempat tinggal ya, dan lain sebagainya lah. Ya gue nggak mungkirin, gue nggak munafik, kita semua manusia hidup mau dimanapun pasti butuh sandang pangan dan lain halnya lah ya, sama rumah gitu, hunian gitu-gitu ya, kita pasti butuh. Cuman memang sulit guys di hidup di Indo itu. Jadi gua nggak bisa nyalahin yang hashtag viral kabur aja dulu gitu ya ke luar negeri. Teman-teman kita yang ya banyak yang udah kerja di Jepang, di Korea, di Australia, di Sydney, terus di Cina dan beberapa negara lain gitu ya. Gua nggak nyalahin sih, mereka nyari kehidupan yang lebih layak daripada tetap stay di negeri sendiri, tetap bertahan di negeri sendiri gitu ya. Sementara kebutuhan hidup makin meningkat, makin tinggi, makin mahal, setiap tahunnya nggak pernah turun, yang ada malah naik gitu ya. Sementara gaji kerja di Indo, gaji itu naik sih naik, UMR mungkin naik per tahun itu naik, tapi setiap kali ada kenaikan gaji UMR, peraturan perda ya, peraturan daerah, perda, terus peraturan dari menteri gitu-gitu ya, untuk kenaikan gaji UMR setiap daerah, UMK gitu, pasti nanti kebutuhan pokok juga akan langsung mengikuti gitu guys. Jadi kayak kalau kita naik gajinya, pasti kebutuhan pokok untuk beli segala macam juga akan ikutan naik kan. Itu sih yang jelas-jelas faktanya gitu ya, faktanya di Indo ini, hidup di Indonesia ini gitu ya. Saran gua gitu, dan sebelum saran gua akan cerita lagi. Gua itu pernah kerja di manufaktur building, jadi produksi bahan bangunan ya, produksi pembuatan bahan bangunan itu untuk papan plafon atap bangunan. Mungkin kalian teman-teman taunya GRC lah ya, padahal sebenarnya mereknya tuh banyak, nggak cuman GRC itu kan hanya semen board ya, papan plafon semen. Sebenarnya ada juga papan plafon gipsum, ada juga PVC, ada juga yang lain-lain lah. Nah, gue waktu itu kerja di sebuah perusahaan Jaya Board namanya, PT Petro Jaya Boral. Cuman PT itu di pertengahan gua kerja itu mengalami defisit anggaran, mungkin ya defisit keuangan lah. Jadi mau nggak mau dibeli sahamnya sama kompetitor brand ya, PT Knauf gitu, PT Knauf Indonesia. Akhirnya berubah nama jadi PT Knauf Plasterboard Indonesia. Gua juga pernah kerja di perusahaan outsourcing tenaga kerja, perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja untuk perusahaan-perusahaan yang memang kerjasama sama perusahaan kami saat itu ya. Ada banyak beberapa perusahaan besar yang memang nggak mau ngehandle langsung karyawannya di bawah naungan manajemen mereka gitu. Jadi mereka pengennya well prepared dan ready employee gitu ya. Jadi pekerja yang sudah tinggal siap pakai dan siap kerja gitu. Jadi mereka nggak mau mikirin tentang penggajian bulanan,
tentang ya yang lain-lainnya lah ya, hak-haknya pekerja gitu, itu mereka udah nggak mau. Jadi apa ya, akhirnya kan diserahin gitu, akhirnya diserahin ke perusahaan outsourcing ya, perusahaan penyalur tenaga kerja. Terus gua juga pernah kerja di perusahaan loker, lowongan kerja guys, lowongan kerja ya buat apa ya, posting gitu ya, buat posting atau uploading advertising juga. Jadi mengiklankan lowongan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, seperti Jobstreet, mungkin ya kalian tahu Jobstreet Express, Jobstreet ID. Nah itu gue pernah kerja di Jobstreet gitu ya. Terus juga gue pernah jadi datang ke semua perusahaan-perusahaan, ke semua tempat-tempat usaha, bahkan dari mulai usaha yang terkecil sampai usaha yang besar gitu ya, sekelas perusahaan, corporate, company. Nah itu kita nanya ada enggak gitu lowongan kerja di sini, karena mau kita posting gitu di our website ya, jadi di website kami, in our application, jadi di aplikasi kami juga gitu ya, untuk para pencari kerja yang mungkin memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut gitu-gitu. Nah itu gue juga udah pernah jalanin. Terus juga gue udah pernah apa ya, pernah juga kerja di sales gitu ya, di sales handphone, smartphone. Gua pernah masuk ke PT Asentuates Indonesia, itu manajerial atau apa ya, jadi yang ngurus tentang karyawan atau staff untuk PT Samsung ya, Samsung Indonesia ya. Nah itu di bawah naungannya PT Samsung Indonesia atau SAIN gitu ya. Nah PT Asentuates itu yang berwenang lah, yang berwenang untuk itu gitu, untuk ngatur karyawan gitu. Terus gua juga pernah di PT LG, Life is Good Indonesia, tapi itu waktu itu di bawah naungannya PT Cahaya Research ya, Cahaya Research. Terus gua juga pernah kerja di provider internet, jadi penyambungan wifi ya, wifi broadband itu untuk rumah, bahkan ada yang portable-nya juga gitu ya, Orbit namanya waktu itu. Jadi gua kerja buat mungkin kalian udah nggak asing lagi, namanya IndiHome. Nah IndiHome itu sebenarnya bukan perusahaannya IndiHome ya guys, tapi IndiHome itu produknya dari Telkom Indonesia guys. Dulu kan Telkom buat telepon rumah ya. Nah tapi bergerak bukan hanya untuk telepon rumah, melainkan bergerak untuk penyedia layanan internet juga gitu guys. Jadi as a provider gitu ya, selular provider gitu. Nah lumayan lama jadi SPV juga di situ gitu ya, di wifi gitu. Terus gua juga currently last job yang aku alami gitu, yang gua alami itu di Mitra 10, Mitra 10 gitu ya. Kalian juga tahu mungkin Mitra 10 itu juga supermarket ya, supermarket bahan bangunan lah. Jadi modern channel type gitu ya, untuk shopping bahan bangunan dan kebutuhan rumah ya, kebutuhan rumah. Nah itu gue juga kerja di situ gitu. Terus juga pernah kerja di Axio Indonesia, itu yang mungkin sekarang masih tersisa tinggal produk laptop ya, tinggal produk laptopnya aja.
Jadi udah nggak ada produk smartphone-nya. Nah kalau dulu gua kerja buat smartphone-nya guys, buat handphone-nya. Nah itu murni buatan made in Indonesia guys. Jadi buatan asli Indonesia, cuman mungkin kurang apa ya, supportnya kurang, terus advertisernya, iklannya juga kurang mungkin ya. Jadi dukungan dari pemerintah juga mungkin kurang, jadi ya gitulah, nggak berkembang ya. Sama kayak Advan, sebenarnya Advan juga kan itu merek lokal Indonesia ya. Itu gue kerja lewat PT Teradata Indonesia. Gue inget banget PT Teradata Indonesia itu sebagai outsourcingnya, perusahaan outsourcingnya yang menghandle karyawan-karyawan Axio ya, perusahaan Axio Indonesia. Dan ada beberapa tempat-tempat lain juga yang gue pernah. Jadi kayak gue pernah kerja di subkontraktor penyedia jasa penyewaan alat-alat berat, kayak kren, forklift, terus juga eskavator, sampai ke tronton muatan gitu ya. Itu namanya PT CAS atau PT Cipta Hasil Sugiarto, dan masih banyak lainnya. Nggak cukup, gua tadi bilang nggak cukup dengan orang itu hanya pintar. Kalau untuk di Indo ya guys, hidup di Indonesia itu nggak cukup untuk orang yang pintar, tapi kita tuh krisis orang yang bermoral, orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur, orang yang punya integritas guys. Itu sebenarnya kita kekurangan banget, dan bahkan krisis orang-orang seperti itu. Karena kalau banyak orang yang berintegritas, banyak orang yang jujur, amanah gitu ya, banyak juga orang yang bermoral, korupsi atau koruptor di Indonesia nggak akan banyak guys, nggak akan banyak. Kenapa gue speak up sekarang gitu ya, gue speak up sekarang karena kalian bisa nilai di after everything I tell about myself gitu ya. Setelah gua ceritakan gitu ya semua tentang gua gitu, semua tentang gua, kalian bisa menilai sendiri lah, bisa menilai sendiri apakah baik apakah buruk gitu ya. Nah, gua cuman mau nyampein, gua di umur 33 tahun ini belum punya apa-apa ya. Jadi ya bisa dikatakan mungkin sebagian orang gua itu gagal. Ya gua nggak jadi masalah sih sama pendapatnya orang ya. Setiap orang kan punya pendapat dan pemikiran yang berbeda-beda. Gua nggak punya apa-apa, gua cuman punya rumah, gua cuman punya kendaraan, kendaraan juga motor ya. Gua cuman punya motor, punya anak dan istri gitu, anak satu gitu ya. Di umur 33 guys, di umur 33 yang sekarang tuh kerja gua ya cuman apa ya, jadi sales project guys. Sales project itu kan datang ke lokasi-lokasi proyek pembangunan, baik itu proyek kecil sampai proyek besar gitu ya, proyek swasta maupun proyek pemerintah. As project team, jadi sebagai bagian dari tim proyek ya, tim proyek dari Mitra 10. Dan gaji gua UMR guys, gaji gua UMR, gaji gua UMK. Gua tinggal di kota Cirebon yang UMK dan UMR-nya tuh bisa dikatakan kecil guys, dikatakan kecil dan jauh dari apa ya, kelayakan lah, jauh dari kelayakan taraf hidup ya, taraf hidup.
Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena UMR kota Cirebon dan kabupaten itu 2.500.000-an guys. 2.500.000 per bulan. Jauh lah ya dibanding Cikarang, dibanding Bekasi, dibanding Karawang, dibanding Jakarta, jauh lah. Dibanding Bandung juga jauh gitu. Dibanding Bandung juga jauh. 2.500.000 kalau kalian sudah berkeluarga, yang hidup, yang punya pasangan, entah itu misalkan buat teman-teman yang perempuan ya punya suami, entah itu teman-teman yang laki-laki ya punya istri, tapi pasangan kalian stay di rumah, jaga ini ya, jaga anak lah, jaga anak gitu. Jadi cuman kalian yang kerja. 2.500.000 dibagi 3 orang ya, kalau punya anaknya 1. Kalau punya anaknya lebih dari 1, mau 2 mau 3 ya itu kan pribadi masing-masing ya, pribadi masing-masing. Cuman ya kalian pikir aja lah, layak nggak 2.500.000 untuk 3 orang guys, untuk hidup 3 orang gitu. Belum untuk biaya, nggak cuman biaya bulanan ya, nggak cuman buat makan, bayar listrik, bayar air gitu-gitu, bayar keamanan kalau kalian di perumahan gitu ya. Kalau nggak di perumahan pun kadang ada iuran warga gitu-gitu. Terus apalagi kalau kalian masih nyicil rumahnya, KPR gitu ya. Terus juga kalian juga masih kendaraannya juga masih nyicil, misalkan belum lunas gitu ya. Ya kalian pikir aja 2,5 juta dengan beban kos ya, kos rasio bulanan kebutuhan kalian 3 orang itu, kalian pikir cukup apa enggak gitu. 2.500.000. Gue nggak nyalahin tadi ya temen-temen kita yang udah tinggal di beberapa negara maju, ngasih dorongan gitu ya, ngasih dorongan atau hashtag kabur aja dulu gitu ya, karena cari kehidupan yang layak, penghidupan yang layak, pekerjaan yang jauh lebih menghargai kita, sedangkan di negara sendiri nggak dihargai gitu ya, nggak dihargai dengan seharusnya lah. Gue nggak nyalahin sih, cuman kan back again, it's not as simple as we think gitu. Jadi nggak sesimpel apa yang kita pikirin gitu. Why I can speak atau say that gitu ya, kenapa gue bisa berkata seperti itu, karena kan ada beberapa banyak juga berita-berita yang beredar gitu ya, kasus-kasus di beberapa negara Asia Tenggara juga, ASEAN ya, yang masuk ASEAN, kayak di Kamboja, terus di Vietnam, terus di Kamboja, Vietnam, Myanmar ya, ada yang warga negara kita gitu, teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Indo gitu ya, dari Indonesia, yang dijanjikan kerja di Jepang, yang dijanjikan kerja di Korea, yang dijanjikan kerja di Australia gitu ya, Australia, terus di beberapa negara-negara maju lain lah ya, ternyata tiba-tiba diberangkatkannya ke 3 negara itu tuh, Myanmar, Kamboja, sama Vietnam, ada juga Thailand malah. Ternyata nyampe sana dipaksa untuk jadi admin slot atau admin judol lah, judi online ya. Kalau nggak sampai ke target yang diterapkan, sama nggak nyampe target yang diterapkan oleh perusahaan scam itu, perusahaan penipuan itu, mereka disetrum gitu ya, seperti binatang gitu. Mereka disetrum, mereka diperlakukan kasar, nggak diberi makan dengan layak, nggak diberi waktu istirahat yang cukup, sampai ujung-ujungnya kalau sudah tidak dianggap dibutuhkan lagi gitu ya, akhirnya dijual organ ya. Itu kan juga viral beritanya, kalian juga bisa cari sendiri lah, bisa search
Itu viral di mana-mana tuh. Apa ya? Nggak mudah gitu, nggak sesimpel as we think gitu. Jadi seperti yang kita pikirin nggak semudah itu gitu. Terus not so simple like our brother or sister in abroad sih gitu ya, yang udah di luar negeri gitu ya, bilang gampang untuk berangkat apa segala macam. Karena setahu gua LPKA terus lembaga-lembaga pemberangkatan, TKI TKW itu semua banyak yang harus punya modal guys, punya modal awal. Makanya banyak juga orang yang jual tanah, yang jual sawah, yang jual macem-macem lah guys untuk bisa berangkat ya, untuk bisa berangkat ke luar negeri. Karena modal untuk visa, ada mungkin beberapa negara yang sekarang udah kerjasama bilateral sama Indonesia dan udah bebas dari visa ya. Jadi nggak perlu pakai visa lagi, tapi masih banyak juga negara yang harus punya visa untuk bisa pergi gitu. Untuk bisa pergi minimal visanya pun harus ada berapa puluh juta, belas juta, itu tergantung negara yang kita tuju ya. Beda negara beda juga kebutuhan visanya guys, kebutuhan visanya. Terus ada belum lagi potongan gaji bulanan dari pihak pemberangkatan, dari pihak lembaga pemberangkatan tenaga kerja wanita atau tenaga kerja laki-laki, pria gitu ya, untuk keluar negeri. Itu suka ada potongan juga dari segi gaji, salari bulanan gitu ya. Mungkin ada beberapa yang nggak perlu modal di awal, nggak perlu modal sendiri, nanti dipotong gaji selama kerja di sana gitu. Nah itu mungkin enak tuh ya, bisa tinggal berangkat gitu ya, tinggal persiapan bahasa, learning about language ya. Jadi belajar tentang bahasanya, terus belajar tentang mungkin kebudayaannya dan lain-lain agar bisa memudahkan kita saat adaptasi di sana gitu ya. Mungkin itu enak, tapi nggak semua lembaga pemberangkatan bisa begitu guys. Kebanyakan justru yang harus bayar dulu gitu, jadi harus punya modal dulu, dan itu nggak sedikit modalnya, bahkan sampai puluhan juta guys. Nah buat gua sendiri pribadi dan buat teman-teman Gen Z atau Gen Alpha atau Gen apapun lah di bawah Gen milenial, atau mungkin di atas Gen gua, Gen milenial, ada Gen Baby Boomer, ada Gen ya banyak lah, Gen Y ya, Gen Y. Nggak mudah guys untuk berangkat ke luar itu gitu guys, karena banyak persiapan yang harus kalian siapkan. Nggak cuman dari segi bahasa, kemampuan kalian how to speak foreign language ya, jadi bahasa asing, gimana kemampuan kalian berbahasa asing sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di sana. Tapi kalian juga harus menyiapkan untuk keberangkatannya, dokumen-dokumennya dan lain-lain gitu, dan itu biayanya nggak sedikit. Jangan kalian bilang, oh bang gampang, kenapa lu nggak ini aja, kenapa lu nggak ojek online aja, ojol gitu ya. Gue udah pernah daftar guys, gue udah pernah mau daftar ke Grab dan ke Gojek gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang udah sempat lihat teman-teman kita driver Grab, driver Gojek yang curhat, yang cerita di media sosial kalau mereka itu harus nganterin 3 paket, tapi argo pembayarannya gitu itu jadi kecil banget gitu ya, dibayarnya tuh minim banget gitu. Udah kayak
perbudakan lah, udah kayak perbudakan gitu ya. Nah tapi kalau gua sih sebenarnya nggak jadi masalah ya, jalanin aja gitu selama masih di kota yang sama. Toh kalau misalkan sampai ada yang minta diantar ke kota yang berbeda juga kan nanti ongkosnya juga akan berbeda gitu. Cuman bukan itu kendalanya guys. Gua udah nyoba untuk daftar di kota Cirebon ya, di kota Cirebon, dan kuota untuk driver saat gua daftar itu untuk Gojek sudah tutup dan untuk Grab sudah tutup. Yang ada itu tinggal Maxim dan mungkin ada beberapa kayak InDriver gitu ya, yang si pelanggan tuh customer atau penumpang gitu ya, atau penumpang itu bisa milih, bisa nawar pembayarannya mau berapa gitu-gitu. Kadang nawarnya juga nggak masuk akal gitu, masa perjalanan jauh cuman bayar 5.000 goceng gitu-gitu kan, sedangkan bensin aja udah berapa. Jadi kita nggak dapet apa-apa, cuman dapet capeknya doang gitu kan ya. Gue udah pernah coba daftar ke situ untuk sampingan ya, untuk sampingan, cari nafkah, cari uang di negara kita gitu ya, yang memang notabene susah gitu guys, susah dan rumit lah ya, rumit dari segi manajerialnya, dari segi pengaturan tata pemerintahnya, dari aturan-aturannya gitu ya, itu sulit. Kalian harus ngandelin diri sendiri sih guys, jadi nggak bisa yang namanya bergantung sama orang lain ya guys, karena orang lain itu belum tentu peduli di saat kita, apakah kita makan, apakah kita kelaparan, apakah kita hidup atau enggak, apakah kita terlilit hutang apa enggak. Itu jangankan orang lain, mungkin kalau yang punya kakak dan punya adik udah dewasa juga semua gitu-gitu juga belum tentu ini guys, belum tentu juga, mereka punya masalah sendiri, mereka juga punya masalah kehidupan sendiri, fokus sama kehidupan mereka sendiri. Ini berdasarkan life experience ya, the real life experience. Jadi berdasarkan pengalaman hidup gua langsung nyata gitu ya. Saudara itu hanya sebatas kata saudara guys. Jadi kalau udah urusannya tentang materi, tentang uang apalagi gitu ya, itu udah sensitif sih guys, sensitif. Kadang ya saudara juga tahu kita susah, tahu kita lagi kebingungan atau lagi kesulitan pun ya paling cuman bilang sabar ya gitu kan ya, sabar ya, tapi nggak ngasih solusi juga, nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar tuh, nggak ada gitu guys. Jadi ya apa ya, sebagai orang Indonesia yang menganut paham budaya ketimuran, bukan budaya barat ya, budaya ketimuran kita kan penuh dengan etika, sopan santun, moral gitu ya. Ya kita tetap harus bersikap sopan, bersikap santun, sopan santun gitu ya. Punya adab itu harus guys, itu kan identitas kita ya, identitas kita sebagai orang timur ya. Kita tetap pegang teguh itu, terus bersikap baik sama yang lebih tua dari kita, sebagai senior kita atau sebagai orang tua dan lain-lain, itu tetap harus perlu guys. Cuman balik lagi tadi realitanya ya guys. Jadi nanti gua sharing lagi di beberapa video lanjutan gua tentang how I've been through gitu ya, how far I've been through gitu this life. Jadi udah seberapa jauh sih gua ngelewatin kehidupan ini gitu ya, termasuk sampai gua punya beberapa channel YouTube. Jadi gua juga punya beberapa channel YouTube yang sengaja gua buat gitu ya, yang sengaja gua bikin, nggak cuman satu,
karena beda-beda apa ya, beda-beda genre, beda-beda topik ya, topik channelnya. Jadi gua juga gamers, gua juga ada seneng main game, seneng ya banyak hal lah, termasuk public speaking kayak gini ya. Jadi penyampaian pembicaraan topik di depan publik gitu ya, di depan publik seperti sekarang gitu ini bukan hanya untuk hobi gua sebenarnya, tapi lebih ke memang gua juga cari income tambahan atau salari tambahan atau pendapatan tambahan lah, nafkah istilahnya ya, nafkah tambahan buat keluarga gua. Karena gua tadi bilang di umur gua yang 33 tahun ini, gua ngerasa belum punya apa-apa guys. Gua belum punya tabungan di bank. Gua gaji gua cuma 2.500.000 per bulan ya, cuma 2.500.000 per bulan untuk 3 orang. Jadi gua, istri dan anak, belum lagi buat cicilan dan lain-lainnya ya, cicilan rumah, karena gua perlu rumah untuk tempat tinggal. Nggak mungkin gua ngontrak terus, gua ngekos terus. Kenapa gua bilang nggak mungkin gua ngontrak atau ngekos terus? Ngontrak itu kalau di Cirebon ya, di Cirebon, di kota ini gitu ya, itu setahun bisa 12 juta guys. Paling murah 9 juta, paling mahal ya ada yang lebih dari 12 juta juga ada. Cuman maksudnya yang normal-normal aja gitu, rumah biasa itu dari 9 sampai 12 juta. Bahkan ada yang lebih gitu ya. Terus kalau ngekos itu ada yang dari mulai 600.000 sampai ke 800.000 sebulan guys. 500 lah, dari 500 sampai 800.000 sebulan. Nah kalau kalian ngambil maaf kayak gua KPR gitu ya, BTN, rumah subsidi, itu kan sebulan cuman 800-an guys, 800-an sama aja ya. Jadi sama gitu cost rasionya, apa yang kita keluarkan, apa yang kita harus bayarkan di setiap bulannya tuh sama gitu, nggak ada perbedaan antara ngekos apalagi ngontrak gitu ya. Terus nanti kalau kontrakannya habis, kita mau perpanjang, ternyata pemilik rumahnya nggak mau diperpanjang karena mau ditempati sendiri rumahnya atau mau ditempati anaknya lah, apalah segala macem. Kita mau nggak mau harus pindahan lagi, bawa barang lagi, bayar lagi angkutannya, angkutan pindahannya, jasa pindahannya. Atau mungkin kalau misalkan ini juga ya tadi cuman sewa kendaraannya, kalau kita nggak minta jasa pindahan ya kita sewa truk atau pick up gitu ya untuk pindahannya. Itu repot guys, itu repot apalagi yang udah berkeluarga. Makanya saran gua buat adik-adik semua, mungkin kalau buat senior nggak berlaku ini ya, yang saran gua yang ini. Cuman kalau buat adik-adik yang belum menikah gitu, marriage is scary itu ya, it's true gitu guys. Scary itu menakutkan itu untuk siapa? Kalau untuk orang yang belum mapan secara finansial, itu akan sangat mengerikan guys. Akan sangat mengerikan berdasarkan pengalaman gua ya, pengalaman pribadi gua. Jadi ya gua saran sih laki-laki kalau bisa cari jodohnya, cari calon istrinya yang umurnya jauh di bawah gitu ya, jauh di bawah kalian, jangan yang seumuran lah, apalagi yang lebih tua. Kecuali kalau merekanya memang bisa nunggu. Nah, yang jadi masalah kan kalau perempuan juga butuh kepastian guys, butuh kepastian, butuh kapan nih nikah, kapan nih ke jenjang lebih serius, kapan nih komitmen ke yang lebih serius gitu-gitu kan ya. Nah itu nggak cukup guys, nggak cukup kalau kaliannya belum mapan secara finansial, secara ekonomi belum mapan. Itu nggak akan cukup, kalian hidup nggak akan cuma ngandelin cinta guys ya. Tadi channel gue ada beberapa channel untuk cari nafkah tambahan, ada beberapa channel untuk cari AdSense, monetisasi lah apa segala macem gitu ya, untuk nyari sesuap nasi buat makan gua dan istri dan anak gua gitu ya, dengan konten, dengan apa buat tambahan. Itu karena UMR kerja rata-rata di
kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon itu cuma 2.500.000, 2,5 juta guys sebulan. Kalau kalian punya anak satu berarti kalian bertiga, kalian, istri, dan anak. Kalau anaknya lebih dari satu, ada dua, ada tiga, ya kalian berlima lah ya mungkin ya. Kalau ada tiga anaknya ya kalian bayangin aja 2.500.000 buat 3 orang, apalagi buat 5 orang ya. Cukup untuk apa? Belum untuk bayar listrik, bayar air, bayar cicilan rumah, KPR, bayar buat makan bulanan. Kalian bertiga, terus belum lagi biaya sekolah gitu ya, biaya sekolah anak dan segala macemnya. Ya kalian pikir aja itu cukup apa enggak gitu. Gua nggak akan jelek-jelekin tato kufur nikmat lah ya, kata orang kufur nikmat, nggak bersyukur sama nikmat yang Allah kasih gitu ya. Gua nggak akan gitulah. Cuman kalian nilai sendiri itu cukup atau layak dan layak enggak gitu kira-kira untuk 3 orang. Nah, channel gua baru yang paling besar itu subscribernya baru 4.600 guys. 4.600 subscriber. Ada yang baru 130-an, 130 subscriber. Ada juga yang 56 dan 52 subscriber. Bahkan ada yang baru 1 subscriber guys. Ada yang 0 juga gitu, ada yang 0 juga. Dan gue juga belum konten di media-media sosial yang lain ya. Jadi masih jauh lah gitu untuk dapat AdSense, masih jauh lah untuk dapat monetisasi, karena nggak cukup dengan subscriber, tapi perlu juga jam tayang, perlu juga jam tayang yang ya itu kan aturan dari YouTube-nya ya, dari YouTube Company, dari Google, yang menstandarisasi atau memberikan standar seperti itu untuk bisa dapat monetisasi atau AdSense ya, dapat uang lah dari konten gitu. Jadi kita tuh konten kreator kecil itu konten bukan untuk kaya guys, bukan untuk kaya seperti artis gitu ya. Ya gue spill aja lah, Om Deddy Corbuzier, atau untuk seperti siapa lagi, Bang Baim Wong, atau seperti siapa lagi ya, banyak lah ya, banyak yang dari Malaysia juga tuh, siapa gue lupa. Terus Fuji gitu ya, Mbak Fujian gitu ya, Mbak Fujian. Itu kita nggak untuk seperti itu guys, kita hanya untuk bisa nyambung nyawa, bisa untuk makan, bisa makan untuk makan bulanan, makan harian gitu ya. Terus bisa untuk bayar cicilan rumah subsidi, bukan rumah mewah yang punya lantai 2 gitu ya, apa lantai 3, lantai 4 lah. Mungkin apartemen apalagi gitu ya, apartemen. Waduh, itu nggak buat kayak gitu guys. Kita cukup buat rumah yang kamarnya cuma 1, kadang kamar tidurnya kadang cuma 1, ada yang kamar tidurnya 2, terus ruang tamu dan ruang tengah tuh nyatu, nggak ada dapur masih kebuka gitu ya, belum dibangun gitu, belum direnov sendiri karena dari perumahan kan nggak dapet itu. Terus nggak ada kanopi depan, nggak ada penutup parkiran, nggak ada pagar rumah. Nah, itu kalian bayangin aja. Dengan 2.500.000 di saat kalian punya rumah dan rumah kalian udah mulai kena rayap, udah bobrok gitu ya, cukup nggak buat renovasi rumah, ditambah buat kehidupan bulanan, jadi biaya hidup bulanan buat makan, buat bayar listrik, bayar air, bayar cicilan rumahnya sendiri yang terus berjalan sampai 15 atau 20 tahun. Menurut kalian gimana gitu guys? Terus hidup untuk bertiga, untuk 3 orang itu cukup apa enggak gitu. Jadi ya gue yang anehnya ya, standar SDM kita gitu ya, SDM kita itu apa ya, jadi nggak saling membantu gitu guys, nggak larinya tuh nggak untuk saling improve each other gitu ya. Jadi mendorong untuk maju satu dengan yang lainnya gitu,
sama-sama maju, gimana caranya gitu. Itu nggak kayak gitu guys. Yang gue lihat itu kayaknya wah susah banget untuk orang bisa subscribe gitu guys. Maaf ya, untuk bisa subscribe itu sulit banget. Gue yakin yang nonton video gue ini aja juga belum tentu banyak guys, apalagi yang subscribe, apalagi yang nonton sampai lama gitu, sampai akhir video, dari awal sampai akhir video. Gue yakin nggak banyak gitu, nggak banyak. Kalaupun ada paling 1 atau 2 orang. Kalian bayangin, padahal sebenarnya subscribe itu gratis kan. Subscribe itu cuman tombol virtual yang kalian klik cukup 1 kali dalam seumur hidup. Nggak perlu lagi diklik-klik lagi, karena cukup 1 kali aja, sisanya kalian tinggal nonton atau nge-like aja. Tinggal nge-like aja setiap video yang baru diposting gitu ya, kalian like, terus kalian tonton. Udah cukup gitu aja. Itu pun sulit guys. Dapetin subscriber itu nggak gampang gitu. Kalian jadi konten kreator apa ya, kalau murni kontennya buatan kalian real gitu ya, pribadi, itu belum tentu juga ada peminat gitu. Belum tentu juga ada peminat ya. Gue ngerasain sendiri karena gue ada beberapa channel, dan ada channel gue yang lumayan besar tadi, yang paling besar 4.600 subscriber, tapi itu pun belum monet guys, belum monetisasi, belum AdSense beneran. Karena gue belum nyampe jam tayang yang ditentukan guys. Sedangkan gue dapet subscribernya itu dari video-video short, berita-berita yang gue share gitu ya, yang gue share di medsos, di channel YouTube itu gitu, di channel YouTube gue yang itu. Nah itu harus, kalau dari short kan 3 juta guys, 3 juta jam tayang, 3 juta jam tayang, bukan 4.000 jam tayang ya. Kalau untuk video normal kayak sekarang nih yang gue buat, video ya normal lah ya, video normal kayak gini yang panjang durasinya, itu cukup 4.000 subscriber atau 4.000 jam tayang, 4.000 jam tayang dan 500 subscriber sebenarnya. Tapi itu juga sulit gitu, nggak gampang. Ya gitu aja guys, nanti gua akan bahas lebih deep talk lagi, lebih dalam lagi di video-video part selanjutnya, di bahasan-bahasan tentang kehidupan bareng sama gua. Stay tune aja ya sama gua, dan terima kasih udah dukung channel ini, sudah nonton apa yang gua sampaikan gitu ya. Nanti gua juga akan berbagi pengalaman-pengalaman real kehidupan gua lebih dalam lagi mungkin di video-video, di next video guys. Jadi stay tune aja. Gue juga ada Valhead Made Gaming Pro guys, channel gue yang gaming, yang game itu Valhead Made Gaming Pro guys. Nanti gue di deskripsi ya, gue cantumin channelnya. Jadi kalian kalau mau nonton gue main ngulas review gameplay game smartphone, karena gue belum punya PC guys. Gue belum punya PC yang mumpuni, PC gaming untuk main game berat gitu ya, seperti Bang Miao Aug, Bang Regi ya, Bang Regi, Bang Windah Basudara ya, atau Bang Brando lah, Bang Brando. Terus ada juga Bang EJ Story, Erwin Jingga ya, Bang Erwin Jingga. Itu gue juga senang nonton channel mereka, nonton gameplay mereka, gue senang. Tapi gue belum bisa untuk sampai kayak gitu karena modalnya pun belum ada guys. Ya seperti gue bilang tadi, gue income pekerjaan gue, salary gue cuma 2.500.000 sebulan, dengan harus bayar cicilan rumah KPR 800.000 sebulan, terus ditambah buat makan 3 orang, gua, bini gua dan anak, terus belum buat bayar listrik, bayar air, bayar keamanan atau kebersihan kalau di komplek ya. Di luar komplek pun ada iuran warga lah setahu gua. Terus belum lagi buat bensin kerja setiap hari selama sebulan ke depan lagi. Terus buat pengeluaran biaya sekolah anak dan lain-lain lah. Ya kalian pikir aja itu cukup apa enggak.
Sampai sekarang pun, sampai detik sekarang pun gue masih disupport sama orang tua gue, sama ibu gue gitu, dari segi ekonomi. Jadi dari makan, dari segala macam gue masih sering dikasih sama ibu gue gitu guys. Dan itu jujur, to be honest ya, to be honestly, I don't give a damn fuck gitu. Jadi gue nggak, I'm not proud of myself. Gua gitu nggak bangga lah sama hal itu gitu. Justru malu guys. Itu jadi tamparan keras gua di umur 33 tahun ini belum punya tabungan sama sekali di bank, belum punya pekerjaan yang mapan, punya anak satu dan punya istri juga. Channel YouTube gua juga sebagai content creator pun belum berjalan gitu ya, belum berjalan. Sementara gua juga nggak punya bisnis. Lu bayangin dah kayak gimana. Gua juga nggak punya bisnis pribadi karena nggak ada modalnya gitu ya. Ya lu bayangin aja gimana gitu. Itu guys, sementara cicilan rumah terus berjalan gitu, terus berjalan setiap bulannya. Dan gue baru nyampe di tahun ke-8 apa tahun ke-9 gitu, gue lupa. Itu akan berjalan sampai 15 tahun, sampai anak gue SD guys. Sekarang kan masih 4 tahun ya, anak gue masih 4 tahun, nanti sampai anak gue SD kelas 3 apa kelas 4 gitu baru lunas rumah tuh. Itu kalau gue kuat nyicilnya setiap bulan ya. Kalau enggak ya nanti ada potongan-potongan denda, ada keterlambatan, ada keringanan. Kalau gua ngambil tawaran keringanan dari BTN gitu ya, bank-bank negeri ya, bank-bank pemerintah gitu, bank-bank plat merah. Ya, lu tau lah ada beberapa bank plat merah, ada BJB, ada BRI, ada juga BTN gitu ya. Kalau untuk perumahan kan BTN. Ya itu sedikit banyaknya lah ya, sedikit banyak, tapi itu juga sebenarnya belum ngegambarin gua sepenuhnya seperti apa gitu. Cuman pesan gua buat kalian semua, bergantunglah pada Allah. Kalau buat yang Islam ya, yang Muslim, bergantunglah kepada Tuhan kalian. Dan buat yang non Muslim juga bergantunglah kepada keyakinan kalian gitu guys. Get hold into your faith gitu, get hold faith deep enough gitu ya, into your faith gitu. Jadi pegangan yang kuat, yang dalam gitu kepada kepercayaan kalian lah, keimanan kalian, karena nggak ada lagi yang bisa diandelin guys, nggak ada lagi yang bisa diandelin. Terus ingat lagi tadi ya, untuk urusan uang atau ekonomi finansial itu sangat sensitif guys. Jangankan orang lain, saudara sendiri aja juga belum tentu peduli gitu, belum tentu peduli. Dan it's real, gue ngeliat sendiri dan ngalamin juga. Jadi jangan berharap orang lain akan ngebantu kalian, karena nggak ada orang yang akan bantu kalian saat kalian terpuruk gitu guys. Gue ngobrol kayak gini karena gue punya kepedulian buat nge-share life experience. Jadi nge-share perjalanan hidup gue, biar temen-temen yang dari all generation, semua generasi gitu ya, bisa ambil pelajaran dan hikmah yang terbaik dari video gue gitu guys, tanpa mendiskreditkan atau tanpa merendahkan, tanpa juga mengkambing hitamkan sebagian pihak lah. Gua nggak kayak gitu guys. Jadi murni real berdasarkan kehidupan gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih sampai di sini. Gua Elia Purnamagraha, gua pamit undur diri. Jangan lupa nanti terus pantengin channel gua di video part-part selanjutnya. Kita ngobrol deep talk lagi, curhat aja. Kalian kalau punya masalah pun tulis di kolom komentar gitu ya. Kita sharing aja, kita ngobrol. Seberapa parah sih
pengalaman hidup kalian gitu ya. Itu aja guys, and I want to say thank you and hope you all get great luck lah ya, dapat keberuntungan yang sangat luar biasa gitu ya buat kalian, and have a nice day sih guys. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu cukup sekali aja guys seumur hidup, nggak perlu kalian klik terus, dan itu juga nggak bayar gitu, nggak perlu jadi kriminal dulu, nggak perlu buat kejahatan dulu. Padahal kalau kalian ngeklik gitu ya, subscribe gitu, gue juga pasti akan subscribe balik ke kalian gitu. Jadi saling bantu aja guys, saling apa ya, jadi saling bangun lah, saling membangun gitu, saling membangun biar sama-sama sukses gitu aja guys. Makanya gue suka bingung gitu, kok susah banget cuman buat subscribe doang gitu. Oke guys, terima kasih, biar gue juga semangat berbagi kisah lagi dengan kalian. Oke, bye-bye.